Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dengan NIDN 0007019202. Saya dosen di Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin di Departemen Statistika. Video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah komputasi statistika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan 3 SKS dan diajarkan di semester ganjil, tepatnya di semester 3. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep komputasi statistika yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang. Untuk mendukung hal itu, digunakan beberapa software, diantaranya RStudio, Minitab, SPSS, dan SAS. Software tersebut digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah secara efisien, baik dalam bentuk paket, toolbox, sintaks yang tersedia maupun melalui window editor untuk menyusun soft kode program. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini itu ada 4. Pertama itu adalah mahasiswa mampu mengoperasikan perintah-perintah dasar dari beberapa software statistika. Kemudian yang kedua, CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis data melalui software statistika. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis dari software statistika. Dan CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan penggunaan software pada berbagai bentuk analisis. Nah, untuk bahan kajian dari mata kuliah ini, yang pertama itu adalah pengantar dari masing-masing software yang digunakan, yaitu SPSS, Minitab, SAS, dan RStudio. Kemudian untuk bahan kajian yang kedua adalah statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS, Minitab, SAS, dan RStudio. Ini meliputi visualisasi data. Kemudian yang ketiga adalah statistika inferensi dengan menggunakan SPSS, Minitab, SAS, dan RStudio. Ini meliputi materi UJT, ANOVA, regresi, dan korelasi. Oke, untuk mode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah kita menggunakan blended learning, yaitu bauran antara tatap muka atau offline dan daring atau online. Nah, untuk tatap muka atau luring, dosen dan mahasiswa bertemu secara langsung di ruang kelas, melibatkan interaksi langsung seperti diskusi, presentasi, praktikum, dan sebagainya. Nah, untuk online, di Unhas itu kita menggunakan sistem kelola pembelajaran 2.0 atau biasa disingkat dengan Sikola 2.0 yang merupakan learning management system yang digunakan untuk mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Kemudian, untuk metode pembelajaran yang merupakan cara atau strategi yang digunakan oleh dosen untuk menyampaikan materi, untuk mata kuliah ini saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, case-based learning, dan project-based learning. Oke, pola pengajaran untuk mata kuliah ini adalah kita menggunakan Delivery Interaction Assessment yang merupakan kerangka pembelajaran yang menekankan 3 aspek utama dalam proses perkuliahan. Yang pertama, penyampaian materi atau delivery, yang kedua, interaksi atau interaction, dan yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Interaksi yang dilakukan adalah meminta pendapat dan mengajukan pertanyaan ke mahasiswa dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan memanfaatkan bahwa setiap tahapan pembelajaran memiliki kontribusi yang jelas terhadap penguasaan materi. Selain memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus seperti LCD, papan tulis, dan sebagainya, saya juga memanfaatkan quizzes. Nah, untuk sistem penilaian dari mata kuliah ini ada 6. Yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif dengan penilaian 10%, kemudian project sebesar 57%, kemudian tugas mandiri sebesar 4%, tugas kelompok 4%, mid test 15%, dan final test 10%.
Oke, sebelum menyaksikan video pembelajaran yang akan saya buat, saya akan menampilkan RPS Komputasi Statistika yang telah kami susun dengan tim dosen. Berikut cuplikan video pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya adik-adik sekalian? Hey. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan ke-7, mungkin ada baiknya kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, jadi hari ini kan kita masuk di pertemuan ke-7, materinya itu tentang UJT. Kan pekan lalu saya sudah menyampaikan tentang bagaimana kalian menggunakan Minitab, tapi kita menggunakan statistik deskriptif. Oke? Nah, tetapi sebelum saya tanya-tanya ke kalian, saya ingin menyampaikan ke kalian bahwa sub CPMK untuk pertemuan ke-7 yaitu adalah kalian atau mahasiswa mampu menggunakan dengan baik cara kerja Minitab dalam melakukan analisis statistik inferensi dan mengimplementasikan ke suatu data. Ini kita akan capai untuk CPMK yang kedua dan yang ketiga. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang tahu apa bedanya statistik inferensi sama statistik deskriptif? Oke, silakan Ainia. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi menurut saya statistik deskriptif itu merupakan metode yang digunakan untuk merangkum dan menyajikan data dari sampel. Nah, di mana contohnya itu seperti menghitung rata-rata, simpangan baku, dan membuat grafik. Jadi tujuannya tuh hanya untuk mendeskripsikan data yang tersedia, tapi kita tidak bisa menarik kesimpulan lebih lanjut. Berbeda halnya dengan inferensial statistik, di mana kita bisa menarik kesimpulan dan kita juga bisa mengeneralisasikan sampel tersebut ke dalam bentuk populasi. Nah, jadi dalam konteks UJT ini, statistik inferensial itu bisa kita gunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang bersifat signifikan. Jadi kita mau tahu apakah itu teruji secara statistik atau hanya karena kebetulan. Oke, thank you jawabannya. Oke, jadi tadi betul ya yang disampaikan sama si Ainia, bedanya statistik deskriptif sama inferensi. Nah, mungkin yang perlu kalian garis bawahi atau mungkin yang perlu kalian notice di sini adalah kalau untuk yang inferensi itu adalah kita sampai mengambil suatu kesimpulan. Oke, kita masuk di UJT. Misalkan saya ingin membandingkan dua buah negara. Kebetulan saya mengambil Indonesia dengan Korea. Ya, mungkin saya ingin membandingkan antara apakah ada perbedaan nyata mungkin tentang utang luar negeri antara Indonesia dengan Korea, semisal. Jadi di sini intinya kalau UJT adalah kita cuma ingin membandingkan dua populasi atau sampel. Jadi semisal ya, saya kasih contoh untuk yang di bidang perikanan. Semisal saya ingin membandingkan antara dua ekor ikan ini. Dua ekor ikan, entahkah itu apanya yang saya ingin bandingkan. Nah, karena saya menggunakan dua jenis ikan saja, makanya saya menggunakan UJT. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan Saskia. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan mengenai uji dengan dua sampel. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana jika kita ingin menguji lebih dari dua sampel? Mungkin itu saja Pak. Oke. Thank you, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau misalkan kita ingin menguji lebih dari dua sampel, itu kita bisa menggunakan namanya ANOVA, Analysis of Variance. Jadi kan tadi saya berikan contoh kalau dua negara ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ingin membandingkan tiga negara semisal, atau tiga bahkan 4 juga bisa. Itu kita bisa menggunakan ANOVA. Paham ya Kia tadi deh jawabannya? Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Gilbert. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi saya mau bertanya,
apakah ada asumsi yang diperlukan dalam uji T dan ANOVA? Oke, thank you. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi yang ditanyakan sama Gilbert, apakah ada asumsi? Jadi kalau kita berbicara asumsi, uji T ANOVA itu dia termasuk dalam metode statistik parametrik. Oke? Ingat, masih tahu itu bedanya parametrik sama yang non parametrik. Otomatis kalau kita bicara tentang parametrik ada asumsi yang perlu diuji. Nah, kalau untuk uji T ANOVA dan regresi sebagainya itu kita bisa menggunakan atau kita bisa mengecek asumsi pertama adalah kenormalan sama asumsi kehomogenan ragam. Oke? Jadi kalau misalkan ini sudah terpenuhi ya kalian bisa menggunakan uji ini. Tapi kalau misalkan salah satu, ingat kalau misalkan ada salah satu yang tidak terpenuhi, itu kalian bisa menggunakan uji non-parametrik. Itu kita bisa menggunakan Mann-Whitney atau kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis. Oke? Paham ya? Oke, lanjut ya. Jadi ini ya pengertian dari uji T. Jadi uji T adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis mengenai satu atau dua nilai tengah dari populasi. Nah, untuk jenis-jenis uji T itu ada dua. Yang pertama ada satu populasi, sama ada yang dua populasi. Nah, dua populasi ada yang berpasangan, sama ada yang saling bebas. Uji T saja ada pasangannya, oke? Jadi ada yang berpasangan sama ada yang saling bebas. Mungkin akan saya berikan contoh bagaimana sih yang kayak uji T berpasangan sama yang saling bebas. Kalau misalkan kita berbicara tentang uji T yang berpasangan, misalkan si Andin. Si Andin ini dia mengkonsumsi, si Andin ini ingin mengetahui keefektifan dari obat diet, semisal. Jadi ini Andin, dia ukur memang berat badannya sebelum mengkonsumsi obat diet sama setelah mengkonsumsi obat diet. Oke? Jadi kalau berpasangan itu ada kata sebelum dan sesudah. Satu individu, dia mendapatkan dua perlakuan. Itu kalau yang berpasangan. Satu individu mendapatkan dua perlakuan. Jadi misalkan tadi kayak si Andin, dia perlakuan yang pertamanya adalah tidak mengkonsumsi obat diet, kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi obat diet. Oke? Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Hipotesis. Nah, kalau kita bicara tentang hipotesis, entahkah itu uji T maupun ANOVA, itu ada tiga. Yang pertama ada hipotesis untuk uji pihak kanan, oke? Yang kedua ada yang pihak kiri, kemudian yang ketiga adalah ada uji dua pihak. Selanjutnya itu adalah kriteria uji. Kalau kriteria uji itu ada namanya, kita bisa bandingkan dengan T hitung sama T tabel. Nah, selain T hitung yang sama T tabel yang bisa kita cek untuk mengambil kriteria uji, itu kita kalau di software ya, itu kita bisa menggunakan apa kira-kira? Kita bisa menggunakan nilai p-value atau signifikansi. Oke? Nah, kalau seperti ini, misalkan T hitung lebih besar daripada T tabel, kira-kira H0 ditolak atau H0 diterima? T hitungnya lebih besar daripada T tabel. H0 ditolak diterima? Siapa yang bilang ditolak angkat tangan? Diterima? Oke. Jadi kalau misalkan T hitung lebih besar daripada T tabel, otomatis H0 ditolak, berarti H1 yang diterima. Nah, selanjutnya ada kalau misalkan T hitung kurang dari T tabel. Nah, ini otomatis H0 diterima. Artinya tidak berbeda secara signifikan. Nah, ini kita masuk di uji T dua sampel yang berpasangan. Tadi saya sudah berikan contohnya ya. Di sini misalkan ada before and after. Misalkan ada perempuan yang dengan berat badan segini. Ini before-nya ya, before-nya segini. Kemudian dia mengkonsumsi obat diet. Dia hasilnya setelah ini, after-nya. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana keefektivitasan dari suatu obat tersebut. Nah, jadi ini ingat
yang tadi saya sudah bilang bahwa kalau uji T yang berpasangan itu adalah satu individu yang mendapatkan dua perlakuan. Oke, jelas ya? Jadi kalau untuk uji T di sini adalah kita membandingkan apa? Membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Kemudian sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Ada ilustrasi di atas, oke, ada ilustrasi di atas. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Nah, kalau kalian melihat di sini ada ID A sampai J, ini adalah ada 10 siswa, toh? Ada 10 siswa yang mendapatkan dua perlakuan. Oke? Kira-kira apa hipotesisnya ini? Kira-kira apa hipotesisnya? Dengan menggunakan alfa 0,05, kira-kira hipotesisnya seperti apa ini? H0-nya bagaimana? Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan efektivitas pengaruh model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian apa alternatifnya? Terdapat perbedaan efektivitas pengaruh model. Oke, silakan kalian buka di Minitab. Oke, silakan kalian buka di Minitab. Silakan input datanya. Nanti kita lihat bagaimana output Minitab-nya, kemudian nanti akan kita interpretasikan. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, saya berikan waktu 3 menit untuk menginput datanya, Dek. Silakan. Kalian sudah input tidak datanya seperti ini? Sudah. Nah, ingat kalau untuk SPSS, Minitab itu kita cuma bekerja untuk mengolah datanya ya. Kalian cuma main di Start. Itu ada kan file edit data kalkulator Start. Oke? Nah, silakan pilih Start. Oke, sudah? Silakan pilih ini yang pair T. Apa? Pair T. Ini. Kalau silakan pilih basic statistik dulu. Silakan pilih basic statistik. Setelah memilih basic statistik, oke, jelas? Silakan memilih yang pair. Sudah sampai di sini? Oke. Silakan. Nah, kan di pair T yang for the mean kan di situ ada yang ada yang bagian ini ya, ada yang tertulis each sample is in a column ya. Jadi itu maksudnya adalah kalian akan memasukkan datanya menjadi 2 kolom. Sebenarnya juga bisa dijadikan 1 kolom. Toh ada pilihan, kan ada 2 pilihan di situ toh? Nah, silakan pilih yang ini. Silakan untuk yang sampel 1, silakan kalian masukkan data yang sebelum. Toh? Yang sebelum. Kemudian untuk yang sampel 2, silakan masukkan data yang sesudah. Oke, sudah? Aman? Aman ya? Selanjutnya, silakan kalian memilih yang ini. Option. Silakan memilih yang ini, option. Nah, yang di option muncul seperti ini tidak? Muncul. Nah, silakan kalian memasukkan yang confidence level. Kita pilih 95 ya? Oke. Kemudian alternatif hipotesis. Nah, kita pilih yang 2 pihak ya. Karena pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah mengikuti learning tipe Jigsaw. Jadi silakan memilih yang difference. Sudah sampai di sini? Nah, outputnya seperti ini tidak? Oke. Iya, silakan klik oke, Dek. Sudah? Sudah klik oke? Ada luaran seperti ini ya? Kira-kira. Sudah ya? Luarannya seperti ini. Sudah nih ya? Febri? Donuts sudah?
Sudah ya? Nah, yang mana yang perlu kalian perhatikan di sini? Jadi, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah yang P. Bagaimana nilai P value-nya? 0, artinya kalau 0,02 bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Daripada? Jadi apa kesimpulannya? Jadi kita menolak H0, H1 yang diterima. Jadi kesimpulannya adalah terdapat perbedaan efektivitas pengaruh model Oke, aman ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ini kalau misalkan uji T yang saling bebas. Kan tadi contoh saya sudah berikan ya, uji T yang saling bebas. Jadi kalau untuk pengertiannya di atas adalah uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen atau saling bebas. Makanya dia namanya uji T dua sampel saling bebas. Oke, kita masuk di ilustrasinya. Jadi, seorang guru ingin meneliti pengaruh les tambahan di sekolah terhadap prestasi belajar siswanya untuk mata pelajaran matematika. LT di sini adalah yang mengikuti les tambahan, sama TLT adalah yang tidak mengikuti les tambahan. Oke, setelah selang beberapa bulan diadakan tes prestasi belajar matematika dan hasilnya sebagai berikut. Ada LT, ada berapa ini? Ada 10 ya kalau tidak salah. Silakan ketikkan di mana lagi? Di Minitab. Masukkan saja LT atau les tambahan, kemudian TLT tidak les tambahan. Silakan diketikkan di Minitab. Saya berikan waktu 3 menit lagi ya untuk mengetik datanya. Saya mau klik yang TOEFL. Yang TOEFL. Data yang TOEFL sudah. Sudah? Sudah? Aman ya? Silakan pilih start. Kemudian pilih lagi yang basic statistik, sudah? Silakan memilih to sampel T. Nih. Kan tadi ada satu populasi sama ada yang dua ya. Jadi kalau satu itu nanti itu saya pilih satu sampel T. Nah, kemudian apa bedanya Z sama T? Otomatis nanti ukuran sampelnya lagi. Oke? Jadi silakan memilih to sampel T, sudah? Ya. Selanjutnya, ingat pilih lagi yang each sample is on column. Silakan masukkan yang sampel 1 adalah les tambahan. Sampel 2 silakan masukkan yang tidak mengikuti les tambahan. Oke, sudah? Sudah ya? Kemudian silakan memilih tadi yang option ya. Setelah memilih option, tetap confidence levelnya pilih 95. Kemudian silakan memilih alternatif hipotesisnya, itu adalah yang tidak sama dengan. Oke, aman ya? Silakan klik oke. P value-nya berapa? 0,108 berarti kalau kalian bandingkan dengan alfa 0,05 bagaimana? Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar ya? Otomatis H0-nya di apa? H0-nya diterima, otomatis tidak ada pengaruh les tambahan dengan yang tidak mengikuti les tambahan. Kan saya sudah mengirimkan data ya? Di situ saya kirimkan data tentang data TOEFL dari 3 prodi ya. Statistik, matematik, dan aktuaria. Oke. Nah, jadi silakan untuk yang sisi kanan, silahkan mengolah untuk yang aktuaria dan statistika. Kemudian untuk yang sisi kiri saya,
Silakan olah untuk yang statistika dengan matematik. Oke, saya berikan waktu 5 menit ya untuk kalian olah. Silakan berdiskusi. Sudah? Sudah ya? Sudah kalian dapatkan hasilnya? Sudah. Sudah? Sisi kiri sudah? Oh sorry, sisi kanan saya sudah? Sudah. Kiri? Sudah. Oke, silakan sisi kiri Khairi ya, yang apa interpretasi dari data yang kalian olah. Silakan, Dek. Berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, karena nilai p-value untuk perbandingan nilai TPA untuk prodi matematika dan statistika itu sebesar 0,595, yang dimana nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, sehingga kita terima H0-nya. Dengan hipotesis H0 itu adalah tidak ada perbedaan nilai TPA antara prodi matematika dan statistika, dan untuk hipotesis 1 atau alternatifnya itu ada perbedaan nilai TPA prodi matematika dan statistika. Jadi karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Artinya? H1-nya kita tolak. Oke, maksudnya Tidak artinya tidak ada perbedaan antara nilai TPA di prodi matematika dengan statistika. Oke, good. Silakan kalian join di Quizzes. Oke? Kodenya itu 981991. Saya tunggu 5 menit ya. Jadi untuk materi hari ini kalian paham tidak? Paham. Oke, saya ingin satu orang menyimpulkan apa yang kalian dapatkan untuk hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Oke, silakan Dila. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi hari ini kita belajar mengenai uji T. Jadi uji T itu untuk menguji rata-rata dari 1 atau 2 sampel. Sedangkan kalau kita mau menguji rata-rata lebih dari 2 sampel atau 2 kelompok itu kita bisa menggunakan uji ANOVA. Nah, dari uji T itu ada 2 jenis, itu uji T independen dan uji T berpasangan. Kalau independen itu dia tidak saling berhubungan. Sedangkan kalau berpasangan dia 2 kelompok tersebut berhubungan. Sekian. Oke, thank you jawaban. Oke, jadi paham ya untuk hari ini. Oke, kan ini yang tadi ya, saya sudah bilang bahwa ini pertemuan ke-7, otomatis pekan depan kita UTS ya? UTS. Oke, jadi syarat untuk masuk UTS itu adalah kalian harus mengumpulkan tugasnya dulu. Oke, jadi ada oleh-oleh yang kalian bawa pulang untuk kalian kerjakan di rumah. Oke? Jadi sebelum masuk ujian, tugas ini harus dikumpulkan di sekolah ya. Nanti saya buat tempat pengumpulannya. Oke? Oke, karena waktu juga sudah habis, jadi mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang telah antusias untuk mengikuti pertemuan ke-7 ini dengan baik, dan tadi juga hasil evaluasi singkatnya kalian mendapatkan nilai yang cukup baik juga ya. Cuman 98% dari tingkat akurasinya. Jadi saya berharap semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian gunakan dan bisa kalian manfaatkan di kemudian hari. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.